Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelum belajar kita harus bersemangat karena belajar hari ini itu untuk masa depan yang lebih baik. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Nah, di sini anak-anak kita akan membahas tentang Usmania. Nah, sebelum lebih lanjut materinya, di sini kita akan bahas dulu tentang pendahuluan dan asal-usulnya. Nah, di sini pengenalan Daulah Islam terbesar yang berdiri selama 6 abad yaitu pada tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Nah, latar belakangnya bermula dari suku Kai di Anatolia dan migrasi dari Asia Tengah. Penamaannya diambil dari nama pendirinya, Utsman bin Ertugrul atau Utsman I, yang menyatakan kemerdekaan dari Kesultanan Saljuk. Nah, selanjutnya anak-anak, masa awal berdirinya dan ekspansi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pendirinya itu Osman I, yaitu pada tanggal 1299 sampai 1324. Peletak dasar kekuatan militer. Yang kedua yaitu Orhan I. Nah, pada tahun 1324 sampai 1362 ini sebagai penaklukan Bursa atau menjadi ibu kota dan membentuk Korps Janissary atau tentara elit dan sebagai ekspektasi pertama ke Eropa atau penakluk Gallipoli. Dan yang ketiga yaitu Murad I yaitu pada tahun 1362 sampai 1389 penakluk wilayah Adrianople menjadi ibu kota baru. Nah, ini anak-anak peta wilayah awal Daulah Utsmaniyah. Ekspansi ke Eropa dan Anatolia yaitu ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu tokohnya Bayezid I yaitu Dirham atau Sang Petir pada tahun 1389 sampai 1402. Ekspansi cepat ke Balkan mengancam Konstantinopel kekalahan di pertempuran Ankara melawan Timur Lain yaitu pada tahun 1402. Nah, dan yang kedua yaitu kembalinya stabilitas Muhammad I mengembalikan keutuhan Daulah Utsmaniyah. Dan yang ketiga yaitu Murad II pada tahun 1420 sampai 1451 mengkonsolidasikan wilayah dan mempersiapkan ekspansi besar. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu puncak kejayaan satu yaitu oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini Sultan Muhammad II atau Al-Fatih disebut juga sang penakluk yaitu pada tahun 1451 sampai 1481. Pakus utama atau penakluk Konstantinopel ya. Dan sebagai peristiwa penting yaitu pada tahun 1453 yaitu strategi memindahkan kapal melintasi daratan atau disebut dengan Golden Horn. Nah, dampaknya mengakhiri kekaisaran Bizantium Konstantinopel menjadi Istanbul atau ibu kota baru dan pusat peradaban Islam. Nah, ini anak-anak gambar ilustrasi penaklukan Konstantinopel. Sekarang lanjut ke puncak kejayaan 2 yaitu oleh Sulaiman Al-Qanuni. Nah, Sultan Sulaiman I atau Al-Qanuni yaitu disebut juga sang pemberi hukum yaitu pada tahun 1520 sampai 1566. Ekspansi terluasnya menguasai Hongaria, Rhodes dan sebagian besar Afrika Utara atau hingga Aljazair.
Sistem hukumnya merevisi dan menyatukan hukum Kanuname, memberikan stabilitas administrasi, arsitektur dan budaya, periode keemasan seni dan arsitektur. Nah, gelarnya seorang pemegang kekhalifahan Islam yaitu sejak 1517. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi ini, peninggalannya yaitu warisan arsitektur megah dan sistem hukum Kanuname. Kontribusi terhadap Islam, yaitu pelindung dua kota suci Mekah dan Madinah selama berabad-abad dan memegang otoritas kekhalifahan. Pelajaran SKI ini pentingnya kepemimpinan yang kuat, reformasi berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Alhamdulillah, presentasi dari Ibu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab.